Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan Network Address Translation dan bagaimana cara mengkonfigurasinya. Ini adalah topologi jaringan yang akan kita kerjakan. Di sini ada dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan lokal, terdiri dari 3 PC, 1 server, dan multi-layer switch. Berikutnya adalah jaringan public atau jaringan internet. Jaringan lokal ini bisa terhubung dengan jaringan publik karena adanya router. Jadi router ini berfungsi sebagai penerus traffic dari jaringan lokal ke jaringan internet atau sebaliknya. Supaya bisa meneruskan traffic, router ini memiliki dua port. Yang pertama adalah port inside dan yang kedua adalah port outside. Supaya dapat mengakses internet, maka IP private yang ada di jaringan lokal harus diterjemahkan menjadi IP public supaya mereka dapat mengakses jaringan internet. Begitu juga sebaliknya. Supaya jaringan public ini dapat mengakses jaringan lokal, maka jaringan inside ini harus diterjemahkan ke jaringan public. Jadi skenario-nya adalah sebagai network administrator, kamu ditugaskan untuk pertama menghubungkan semua perangkat yang ada di jaringan lokal ke internet. Yang kedua, mengatur konfigurasi supaya web server yang ada di perusahaan bisa diakses oleh pengguna dari luar. Jadi detail teknisnya kita breakdown menjadi yang pertama mengatur port G001 supaya mendapatkan IP address dari ISP, dan yang berikutnya men-set router supaya dia menjadi server dan bisa membagikan IP ke jaringan lokal. Praktek kita kali ini menjadi dua. Yang pertama membuat router sebagai DHCP client supaya dia dapat menerima IP address dari ISP, dan yang kedua adalah menghubungkan device yang ada di jaringan lokal ke jaringan internet. Buka terminal yang ada di router menggunakan kabel konsol dan dihubungkan dengan PC. Untuk mengkonfigurasi router sebagai DHCP client, perhatikan port mana yang telah terhubung dengan jaringan internet. Ketikkan interface G0/0/0. Ketikkan IP address DHCP. Klik no shutdown untuk mengaktifkan interface ini. Tunggu beberapa saat hingga router port G001 mendapatkan IP address dari ISP. Kita bisa memeriksanya dengan mengetikkan do show IP interface brief. Nah, sekarang port G001 telah mendapatkan alamat IP yaitu 8.8.8.100. Langkah pertama telah selesai. Langkah berikutnya adalah membuat R1 sebagai DHCP server. Jadi kita akan membuat router ini menjadi DHCP server supaya masing-masing device yang ada di sini mendapatkan IP. Caranya adalah ketik IP DHCP exclude address. Jadi kita akan menyisakan beberapa alamat IP supaya tidak digunakan oleh router untuk ke device-device yang lain. 10.1.1.245 sampai dengan 10.1.1.254. Berikutnya kita akan membuat pool, yaitu sebagai tempat penampung alamat IP mana saja yang bisa mengakses internet dengan cara ketikkan IP DHCP pool diikuti dengan nama jaringan ini, misalkan LAN A. Kemudian diikuti dengan jaringan yang akan digunakan 10.1.1.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Berikutnya adalah alamat default gateway supaya masing-masing device yang ada di sini dapat menuju ke internet, yaitu harus melalui default gateway terlebih dahulu dengan cara ketikkan default router. Alamatnya adalah alamat port G00 kepunyaan router, yaitu 10.1.1.254.
Kemudian kita juga akan menggunakan DNS server, yaitu 8888. DNS server 8888. Ketika exit, setelah membuat DHCP pool, langkah berikutnya interface G00 ini harus diberi IP secara manual dengan cara mengetikkan interface G0/0/0. IP address-nya adalah 10.1.1.254 dengan subnet mask 255.255.0. Ketika no shutdown. Jadi telah selesai proses pengkonfigurasi router sebagai DHCP server. Berikutnya adalah kita akan set di bagian end device untuk mendapatkan IP menggunakan DHCP. Sudah selesai. Berikutnya PC 2. Nah, alamatnya juga sudah dapat. Ke PC 2. Ya, alamatnya juga sudah dapat. Untuk server akan kita buat statik. Kita gunakan IP statik saja. Soalnya nanti ini akan diakses oleh internet. Gunakan IP 10.1.1.5 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 10.1.1.254. DNS servernya kita set juga menjadi 888. Jadi langkah pertama telah selesai, yaitu membuat router sebagai DHCP client dan DHCP server. Yang kedua adalah membuat koneksi ke internet. Yang pertama, buat jaringan lokal dapat mengakses internet dengan cara membuat daftar alamat IP yang diizinkan mengakses internet. Buka terminal punyaan R1. Tekan exit. Adalah access list. Jadi access list ini digunakan sebagai daftar yang akan digunakan untuk mengakses. Kita buat nomornya 1. Selanjutnya adalah access list ini akan digunakan untuk apa? Misalkan apakah menolak paket atau menerima paket. Kita akan menerima, berarti gunakan permit. Selanjutnya kamu bisa mengetikkan alamat IP atau any untuk semua perangkat yang ada di jaringan ini dapat mengakses internet, atau kita hanya menggunakan satu single host address. Namun kita akan gunakan satu jaringan, berarti ketikkan 192. Kita gunakan 10.1.1.0. Kemudian wildcard bit ini kebalikan dari subnet mask. Jadi kalau subnet masknya 255, maka kebalikannya adalah 0. 0.0.0.255. Tekan enter. Dan langkah berikutnya adalah mentranslasikan daftar alamat IP privat tadi menjadi alamat publik dengan cara ketikkan IP NAT inside, kemudian source, kemudian list, kemudian angka 1, kemudian diikuti dengan interface yang akan, atau interface dari alamat publik, yaitu interface ini. Kedua, selanjutnya adalah menugaskan interface sebagai NAT inside dan NAT outside. Sesuai gambar ini, yang disebut dengan NAT inside adalah yang terhubung dengan jaringan lokal, sedangkan yang outside yang terhubung dengan ISP atau dengan internet. Ketikkan interface G000 IP NAT inside, no shutdown, interface G0 1 IP NAT outside, no shutdown. Mari kita uji dengan cara klik misalkan PC 1 saja, buka web browser, kita akan menghubungkan dengan server 8.8.8. Ya, berhasil. Jadi demikian untuk materi network address translation, bagaimana cara menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet.